ini adalah Putri Candrawati. Informasi yang kami dapatkan ini memang tim yang melakukan asesmen di rumah pribadi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ini berbeda dengan tim yang kemudian datang ke lokasi di tempat saya melaporkan saat ini, dalam hal ini adalah di Bareskrim Mabes Polri. Tadi yang hadir ada Wakil Ketua LPSK, dalam hal ini adalah Edwin Partogi dan juga Ahmadi begitu, dan kami sekali lagi belum bisa mendapatkan atau belum bisa menginformasikan lebih lanjut kepada Anda. Yang jelas jika pada akhirnya sudah pertemuan atau koordinasi sudah dilakukan kepada tim penyidik dan juga kepada Barada Eliezer, ini tidak semata-mata bahwa tim LPSK atau dalam hal ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini bisa langsung mengiyakan atau menyetujui permohonan daripada kuasa hukum Barada Eliezer untuk bisa menjadi justice kolaborator. Tentu ada pertimbangan semuanya, ditarik benang merah bagaimana pengakuan dari Barada Eliezer, apakah konsisten atau tidak, karena ini juga bisa merubah daripada pengakuan ataupun juga pemberitaan yang beredar jika sebelumnya Barada Eliezer ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus background polisi tembak polisi, tapi saat ini yang bisa dilirik daripada pengakuan yang baru saja diucapkan ini seolah Barada Eliezer ini adalah menuruti perintah atasan. Nah, kami belum tahu apa saja yang bisa menjadi pertimbangan untuk bisa menjadi justice kolaborator. Yang jelas dari pihak LPSK jika melihat daripada aturan atau kebijakan di dalam tubuh LPSK sendiri, LPSK tentu akan mengadakan rapat dengan sejumlah pimpinan dan juga melihat bagaimana hasil daripada koordinasi yang dilakukan saat ini. Yang jelas jika nanti justice kolaborator dikabulkan oleh LPSK, tentu yang pertama Barada Eliezer akan mendapatkan perlindungan daripada sebutan-sebutan adanya ancaman-ancaman atau ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan oleh pihak Barada Eliezer, dan juga bisa mendapatkan keringanan hukuman jika nanti kasusnya ini sudah disidangkan. Mercy. Ya, Valen, bisa Anda informasikan apa yang menjadi latar dari kedatangan LPSK untuk mengkaji justice kolaborator bagi Baradae? Informasi seperti apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Mercy dan juga saudara, sebenarnya ini bisa dilihat daripada upaya untuk pengajuan permohonan untuk menjadi justice kolaborator yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak penasihat hukum Barada Eliezer. Dalam hal ini adalah Deo Lipa sebelumnya ke kantor LPSK pada 8 Agustus 2022 atau pada kemarin, Senin lalu. Nah, yang dijadikan pertimbangan di sini ini adalah perlindungan kepada Barada Eliezer dirasa penting. Ini adalah hal yang kami kutip yang disampaikan oleh kuasa hukum Barada Eliezer, karena Barada E ini diyakini bisa menjadi saksi kunci walaupun statusnya adalah sebagai tersangka. Saksi kunci di sini juga berdasarkan dari cerita-cerita yang diperoleh dari penasihat hukum, dari semua pernyataan kliennya begitu, dalam hal ini adalah Barada Eliezer yang mengungkapkan kepada tim pengacara bahwa Baradae merasa tidak nyaman adanya merasa tekanan batin dengan kondisi yang dialaminya sekarang. Seperti yang diketahui bahwa pengakuan sebelumnya, bahkan ini juga sudah diungkapkan ke publik, bahwa Baradae ini juga melakukan tindakannya sebagai pembunuh begitu ya dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua ini berdasarkan perintah atasan. Nah, yang diyakini oleh tim kuasa hukum Barada Eliezer di sini adalah meskipun statusnya sebagai tersangka, kliennya statusnya sebagai tersangka ini, dia adalah bukan otak dari pembunuhan ini. Termasuk pertimbangan yang dilihat dari LPSK ini adalah sangkaan yang diberikan kepada Barada Eliezer saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Agustus lalu. Barada ini disangkakan pasal 380 KUHP, Jungto pasal 55 dan 56. Jika kita melihat pasal 380 KUHP, ini adalah pasal yang mengenakan tentang pembunuhan, kemudian Jungto pasal 55 dan 56 ini terkait persengkongkolan. Dalam hal ini berarti bisa dilihat daripada pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer adalah bahwa Barada Eliezer ini bukan semata wayang untuk melakukan aksi dalam hal membunuh Brigadir Yosua di tanggal 8 Juli 2022 yang bertempat di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dan kemudian yang bisa menjadi pertimbangan adalah terkait dengan upaya dari
penasehat hukum dan juga kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan oleh Barada Eliezer yang memuat begitu ya, yang disinyalir sangat membutuhkan perlindungan dan pendampingan dari pihak LPSK. Tentu ada yang perlu bisa diperhatikan daripada kasus hukum atau kasus yang beredar saat ini adalah jika sebelumnya tewasnya Brigadir Yosua ini berlatar belakang ada polisi tembak polisi, tapi berdasarkan dari pengakuan Barada Eliezer yang mengungkapkan dan juga pasal sangkaannya yang ini mendeskripsikan bahwa dia memang pelaku pembunuhan, tapi juga ada pasal persekongkolan yang dipasalkan kepada Barada Eliezer di sini, dan juga daripada pihak pengakuannya yang mungkin menjadi satu syarat bahwa ini adalah upaya Barada Eliezer untuk bisa membantu lembaga hukum dalam mengungkap sebenarnya apa yang terjadi pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu. Kita bisa melihat bagaimana pengakuan Brigadir Yosua yang pertama untuk pembunuhan yang ia lakukan atau penembakan terhadap almarhum Brigadir Yosua ini dilakukan atas perintah atasan begitu. Kemudian yang kedua juga jika kita melihat bagaimana pengakuan dari Barada Eliezer melalui surat tertulis yang disampaikan oleh penasehat hukumnya bahwa sebenarnya pada 8 Juli 2022 lalu yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo adalah bukan tembak-menembak dari lantai 2, tetapi Barada Eliezer ketika turun ke lantai 1 saat peristiwa itu terjadi, yang terlihat adalah Brigadir Yosua sudah tergeletak begitu dengan bersimbah darah tanpa adanya aktivitas tembak-menembak dari keduanya. Itu saja Mercy yang sementara ini bisa kami laporkan. Kami sekali lagi masih menunggu bagaimana apa substansi yang kemudian ditanyakan untuk memastikan permintaan upaya adanya justice kolaborator dari pihak Barada Eliezer, termasuk juga konfirmasi atau koordinasi kepada tim penyidik. Di sini meskipun juga dari tadi kami memantau kehadiran dari tim LPSK, kami juga tidak menemukan atau tidak melihat adanya kehadiran dari penasehat hukum Barada Eliezer, dalam hal ini adalah Deo Lipa begitu, yang sebelumnya memang terus intens mendatangi Barreskrim Polri. Sehingga kami juga masih belum tahu kira-kira pemeriksaan ini atau koordinasi ini akan berlangsung selama berapa jam, tapi nanti jika tim LPSK sudah keluar tentu kami akan menanyakan proses apa saja yang terjadi di dalam dan kemudian apa yang menjadi keputusan tim LPSK dalam upaya atau permintaan menjadi pengajuan diri Barada Eliezer menjadi justice kolaborator di sini. Apakah ya disetujui, dalam hal ini LPSK kemudian akan mendampingi dan juga akan memberikan perlindungan, ataupun pada akhirnya ditolak atau tanpa jawaban seperti yang sebelumnya sudah diajukan kepada Barada Eliezer saat statusnya sebagai saksi. Mercy. Ya, Valen dan saudara, kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.